video kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP berbasis Java Desktop. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Agnes Angelina Jibarus, biasa dipanggil JJ, dengan NIM 231220007. Perkenalkan, nama saya Maria Angelika Lowin dengan NIM 231222053. Dan saya, Januar Alfred Bani dengan NIM 231222185. Oke, sekian dari perkenalan kami akan mulai pada presentasi kami. Pertama-tama di sini saya akan memberikan struktur atau outline. Yang pertama yaitu latar belakang, tujuan, kemudian manfaat, tinjauan pustaka, perancangan sistem, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini yang pertama ada latar belakang. Pendidikan tinggi saat ini merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa. Namun dengan beragamnya pilihan program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, calon mahasiswa seringkali menghadapi kesulitan dan menentukan pilihan program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, tujuan, karir mereka. Dengan adanya sebuah sistem pendukung keputusan dapat membantu calon mahasiswa dengan memilih program studi yang sesuai. Selain itu, sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode AHP juga memberikan panduan yang sistematis dan terstruktur bagi calon mahasiswa dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir mereka. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP yang dapat membantu calon mahasiswa dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir di perguruan tinggi. Selanjutnya adalah manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian yang dilakukan. Yang pertama, bagi ilmu pengetahuan, yaitu penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam pengembangan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dalam konteks pemilihan program studi di tingkat pendidikan, memperluas pemahaman kita tentang penerapan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan akademik. Yang kedua, bagi calon mahasiswa, yaitu calon mahasiswa akan mendapatkan panduan yang sistematis dan terstruktur dalam memilih program studi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan tujuan karir mereka, membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih efektif. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi akan memiliki sistem pendukung keputusan yang dapat meningkatkan kepuasan dan kesuksesan akademik mahasiswa, meningkatkan kualitas dan reputasi institusi. Yang keempat, bagi dunia, lebih sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan relevansi antara pengetahuan yang dimiliki oleh lulusan dengan tuntutan dunia kerja. Industri akan mendapatkan manfaat dari adanya lulusan yang baik. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni tahun 2020 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Program Studi menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP, mengidentifikasi kriteria yang meliputi fasilitas, kualitas, biaya, dan akreditasi. Namun, penelitian ini memperlihatkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan kriteria dan sistemnya. Penelitian ini memperkenalkan kriteria yang lebih komprehensif seperti minat dan bakat, peluang karir, biaya pendidikan dan ketersediaan beasiswa, serta kesesuaian dengan nilai dan kepercayaan pribadi. Penekanan tambahan pada pembuatan aplikasi Java Desktop dalam metodologi memberikan kemungkinan menghasilkan informasi yang lebih berharga dalam pemilihan program studi yang optimal, memfasilitasi pemilihan kriteria dan alternatif terbaik, serta menghasilkan bobot dan peringkat yang lebih tepat dan akurat. Lalu di sini ada perancangan sistem. Yang pertama, flowchart system.
di mana dimulai dari user masuk ke menu login untuk tampilan awal, kemudian ke display profil atau tampilan awal, lalu user memasukkan segala kriteria yang harus dipenuhi, yaitu seperti data pengguna, kriteria, alternatif, nilai awal, hasil ranking. Setelah semua kriteria di-input, akan disimpan ke dalam database yang berada pada backend yang hanya bisa dilihat oleh admin. Untuk masuk ke bagian admin, harus melewati bagian login, kemudian ada sebuah kondisi, yaitu jika berhasil, maka verifikasi login berhasil, dan jika tidak, maka akan kembali ke menuju login. Oke, yang berikutnya ada diagram berjenjang. Dengan sistem yang dirancang merupakan sistem pendukung keputusan untuk memilih program studi perguruan tinggi berbasis AHP dengan analisis SWOT. Memiliki kriteria yaitu yang pertama login, rekap data meter, informasi dan laporan. Di sini rekap data meter mempunyai subkriteria yaitu data pengguna, data alternatif, data kriteria, dan data nilai awal. Kemudian informasi memiliki subkriteria yaitu data pengguna, data profil, data kriteria, data nilai awal, dan hasil ranking. Kemudian yang terakhir ada laporan yang mempunyai subkriteria yaitu data ranking. Diagram konteks. Di dalam diagram konteks terdapat dua entitas yaitu calon mahasiswa dan admin. Dalam diagram tersebut terdapat satu proses yaitu SPK pemilihan program studi menggunakan metode AHP berbasis aplikasi desktop. Di dalam proses tersebut terdapat informasi login atau username dan password. Yang kedua, data kriteria penilaian atau nama, kriteria dan bobot. Setelah itu data program studi yaitu nama, program, deskripsi dan fakultas. Setelah itu ada laporan rekomendasi, status proses penilaian dan username dan password. Dari admin kita menuju kembali ke calon mahasiswa yang dimana terdapat rekomendasi program studi, konfirmasi pendaftaran, preferensi program studi, informasi pendaftaran, nama, email, nomor telepon dan alamat, terus preferensi program studi, nilai kriteria, username dan password, terus informasi buku tamu. Dari calon mahasiswa tersebut kita kembali lagi ke proses yaitu SPK penilaian program studi menggunakan metode AHP berbasis aplikasi desktop. Data flow diagram. Di dalam data tersebut terdapat 4 entitas yaitu admin, pengguna, pengunjung, ranking. Setelah itu terdapat juga 4 proses yaitu login, input, informasi, dan laporan. Yang pertama, data pengguna. Data dari pengguna itu kita sebagai pengguna login kembali dan diberikan kepada admin. Setelah itu admin akan menginput data kita yang berupa input data kriteria alternatif, nilai awal, pengguna. Dari nilai input terdapat faktor utama yaitu kriteria alternatif, nilai, dan nilai awal, di mana kriteria itu akan memberikan data kriteria, data nilai awal, dan data ranking. Dari data tersebut kita kembali ke pengunjung yang diberikan informasi kepada admin, dan admin akan memberikan data nilai kriteria alternatif, nilai awal ranking, dan profil kepada pengunjung data profil. Setelah itu, dari data ranking kita dilaporkan kembali kepada admin. Selanjutnya adalah ERD sistem pemilihan program studi menggunakan metode AHP. Di sini ada 4 entitas. Yang pertama ada entitas calon mahasiswa, entitas kriteria, entitas program studi, dan entitas admin. Entitas calon mahasiswa mempunyai atribut-atribut. Yang pertama ada atribut primary key atau kunci yaitu ID calon mahasiswa, atribut simpel yaitu nama, jenis kelamin atribut simpel, email atribut multi-value, tanggal lahir atribut simpel, password atribut simpel. Entitas calon mahasiswa berrelasi dengan entitas kriteria. Di dalam entitas kriteria mempunyai atribut-atribut. Yang pertama ada ID kriteria yaitu atribut kunci, nama kriteria atribut simpel, bobot kriteria atribut simpel. Calon mahasiswa dan kriteria berrelasi yaitu menilai. Di sini
relasi menilai mempunyai atribut, yaitu yang pertama atribut ID nilai sebagai atribut kunci, ID calon mahasiswa sebagai atribut simpel, ID kriteria atribut simpel, dan nilai atribut simpel. Entitas calon mahasiswa dan entitas kriteria mempunyai kardinalitas yaitu many to many, di mana satu mahasiswa dapat menilai banyak kriteria dan satu kriteria dinilai banyak mahasiswa. Selanjutnya, entitas kriteria berrelasi dengan entitas program studi. Di sini entitas program studi mempunyai atribut yang pertama atribut kunci yaitu ID program studi, fakultas atribut simpel, jenjang atribut simpel, akreditasi atribut simpel, deskripsi atribut simpel, nama program studi atribut simpel. Entitas kriteria dan program studi mempunyai relasi yaitu memiliki. Di sini dalam relasi memiliki mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID nilai alternatif sebagai atribut kunci, ID kriteria sebagai atribut simpel, hasil keputusan atribut multivalue, dan ID program studi atribut simpel. Entitas kriteria dan program studi mempunyai kardinalitas yaitu many to many, di mana satu kriteria dapat memiliki banyak program studi dan satu program studi dimiliki banyak kriteria. Selanjutnya entitas admin. Entitas admin mempunyai beberapa atribut. Yang pertama, ID admin sebagai atribut kunci, username sebagai atribut simpel, password sebagai atribut simpel, jenis kelamin sebagai atribut simpel, tanggal lahir sebagai atribut simpel, nama sebagai atribut simpel, dan alamat sebagai atribut simpel. Di sini entitas admin tidak berrelasi dengan ketiga entitas lain. Selanjutnya ada relasi antar tabel. Yang pertama, tabel calon mahasiswa. Kolom utamanya atau primary key-nya adalah ID calon mahasiswa. Kolom lainnya ada nama, jenis kelamin, tanggal lahir, password. Relasinya terhubung ke tabel email, foreign key ID calon mahasiswa pada tabel email. Yang kedua, tabel email, yaitu kolom utamanya ada primary key, yaitu ID email. Kolom lainnya ada email. Relasinya adalah terhubung ke tabel calon mahasiswa melalui foreign key ID calon mahasiswa. Selanjutnya, tabel penilaian. Kolom utama atau primary key-nya ada ID nilai, kolom lainnya ada nilai. Relasinya terhubung ke tabel kriteria melalui foreign key ID kriteria, dan terhubung ke tabel calon mahasiswa melalui foreign key ID calon mahasiswa. Selanjutnya ada tabel kriteria. Kolom utama yaitu primary key-nya adalah ID kriteria, kolom lainnya ada nama kriteria, bobot kriteria. Selanjutnya tabel alternatif, yaitu kolom utamanya primary key-nya ID alternatif. Relasinya terhubung ke tabel program studi. Selanjutnya tabel alternatif. Kolom utamanya atau primary key-nya ada ID alternatif. Relasinya terhubung ke tabel program studi melalui foreign key ID program studi, dan terhubung ke tabel kriteria melalui foreign key ID kriteria. Selanjutnya tabel program studi, yaitu kolom utamanya ID program studi sebagai primary key. Kolom lainnya ada nama program studi, deskripsi, akreditasi, jenjang, fakultas. Tabel hasil keputusannya. Tabel hasil keputusan, yang pertama kolom utamanya primary key-nya ada ID hasil, kolom lainnya ada jumlah, agen, rata-rata, lambda, CI, CL, dan perankingan. Berrelasi atau terhubung ke tabel alternatif melalui foreign key, yaitu ID alternatif.
Selanjutnya tabel admin, kolom utamanya primary key-nya adalah ID admin, kolom lainnya ada nama, alamat, jenis kelamin, tanggal lahir, username, dan password. Setelah itu contoh studi kasus. Studi kasus yang dipilih yaitu pemilihan program studi menggunakan metode AAP. Contoh perhitungan metode AAP, pemilihan program studi terbaik. Dalam perhitungan dengan metode AAP akan banyak melakukan perbandingan, yaitu perbandingan antar kriteria dan perbandingan antar alternatif setiap kriteria, sehingga akan cocok bila digunakan untuk studi kasus yang lebih mementingkan ketelitian dalam penelitian daripada banyaknya kriteria dan alternatif yang dinilai. Yang pertama, data yang digunakan. Dalam contoh perhitungan SPK metode AAP, data kriteria. Data kriteria digunakan sebagai acuan dasar dari penilaian. Dalam kriteria, kita bisa menambahkan kode kriteria dan nama kriteria. Dalam AAP, tidak usah memberikan bobot kepentingan dalam kriteria seperti pada metode SAW, karena penting atau tidaknya kriteria akan terlihat dari perbandingan antara kriteria. Dijelaskan bagian berikutnya. Berikut adalah contoh data kriteria dalam perhitungan SPK metode AAP, yaitu minat dan bakat yang dikodekan dengan C01, peluang karir C02, biaya pendidikan dan ketersediaan beasiswa C03, dan C04 yaitu kesesuaian dengan nilai dan kepercayaan pribadi. B. Data alternatif. Data alternatif adalah sesuatu atau orang yang akan diberikan penilaian. Alternatif biasanya berisi kode alternatif dan nama alternatif. Berikut contoh data alternatif dalam perhitungan SPK metode AAP. Kode A01 teknik informatika, A02 teknik sipil, A03 akuntansi, A04 kedokteran, A05 matematika, dan A06 musik. Yang ketiga, nilai perbandingan. Dalam AAP, nilai perbandingan diberikan antara 1 sampai 9 sesuai dengan teori Saati. Berikut penamaan nilai Saati. Yang satu, sama penting dengan. 2, mendekati sedikit lebih penting dari. 3, sedikit lebih penting dari. 4, mendekati lebih penting dari. 5, lebih penting dari. 6, mendekati sangat penting dari. Yang ke-7, sangat penting dari. 8, mendekati mutlak dari. Yang 9, mutlak sangat penting dari. Yang kedua yaitu perhitungan metode AAP. Dalam perhitungan AAP ada beberapa tahap yang dilakukan, yaitu A. Perhitungan bobot prioritas kriteria. 1. Mencari baris total. Baris total dapat didapat dari pengolahan tabel 4 dengan cara menjumlahkan masing-masing baris dari setiap kolom. Contoh, total dari C01 didapat dari 1 ditambah 0,33 ditambah dengan 2 ditambah dengan 0,25 menghasilkan 3,583, dan seterusnya sampai 12,0. Yang kedua, menormalisasikan matriks dan bobot prioritas atau rata-rata. Cara menormalisasikan matriks adalah membagi setiap elemen matriks dengan baris total. Contoh sel C01 dan C02 sama dengan 3 dibagi dengan 8.500 menghasilkan 0,35. C2, C3 sama dengan 0,25 dibagi dengan 1,950 menghasilkan 0,13. Begitu seterusnya untuk sel yang lain. Kolom jumlah didapat dari menjumlahkan nilai normalisasi per baris. Contoh, jumlah baris pertama sama dengan 0,28 ditambah dengan 0,35 ditambah 0,26 ditambah 0,34 menghasilkan 1,22. Kolom rata-rata didapat dari merata-ratakan setiap baris matriks hasil normalisasi. Contoh, rata-rata baris pertama. Jumlah yaitu
C01 dibagi dengan 4 sama dengan 0,31, di mana N sama dengan banyaknya kriteria yaitu 4. Di sini rata-rata yang baris pertama yaitu 0,31, baris kedua 0,13, baris ketiga 0,49, baris keempat 0,08 yang jika dihitung menghasilkan 1, yaitu nilai konsistennya. Yang ketiga, konsistensi indeks AP. Berikutnya mencari CI atau konsistensi indeks yang didapat dengan rumus CI sama dengan lambda max dikurang N dibagi N kurang 1. Lambda max itu didapat dari rumus jumlah dikali rata-rata ditambah jumlah ke N dikali rata-rata ke N ditambah seterusnya, sama dengan 3,583 dikali dengan 0,31 ditambah 8,5 dikali 0,13 ditambah 1,95 dikali 0,49 ditambah 12 kali 0,08 menghasilkan 4,131. N adalah jumlah kriteria dalam kurung ukuran matriks sama dengan 4, sehingga CI sama dengan 4,131 kurang 4 dibagi dengan 4 kurang 1 menghasilkan 0,044. Berikutnya mencari RI atau rasio indeks. Berdasarkan teori Sati, rasio indeks sudah ditentukan nilainya berdasarkan ordo matriks jumlah kriteria. Berikut tabelnya. Number of kriteria, RI-nya jika nomor 1 RI-nya 0, 2, 0, 3, 0,58, 4 sama dengan 0,9. Karena matriks terdiri dari 4 kriteria, maka otomatis RI sama dengan 0,9. Yang keempat, konsistensi rasio. Dari CI dan RI kita bisa menghitung konsistensi rasionya dengan cari CI dibagi dengan RI sama dengan 0,044 dibagi 0,9 menghasilkan 0,049. Untuk nilai CR lebih kecil dari 0,1 dianggap konsisten, lebih dari itu tidak konsisten, sehingga perbandingan yang diberikan untuk kriteria sudah konsisten. B. Perhitungan bobot prioritas alternatif. Untuk mencari bobot prioritas kriteria pada alternatif dilakukan sebanyak jumlah kriteria berdasarkan tabel 5, 6, 7, 8, dan 9. Langkah-langkahnya sama seperti mencari bobot prioritas kriteria. Berikut hasil dari perhitungannya. Yang pertama, kriteria 1. Di sini kita sudah menghitung jumlah, nilai eigen, sum, dan rata-ratanya yang menghasilkan 1, yaitu nilai konsistennya. Setelah itu kita akan menghitung CR atau konsistensi rasionya. IR sama dengan 6 atau nilai dari kriterianya yaitu 1,24. Lambda max sama dengan 6,55. CI sama dengan 0,11. CR sama dengan 0,09. Untuk nilai CR sama dengan 0,09 lebih kecil dari 0,1 dianggap konsisten. Lebih dari itu tidak konsisten, sehingga perbandingan yang diberikan untuk alternatif 1 sudah konsisten. Kriteria 2. Menghitung nilai konsistensi rasionya. IR sama dengan 1,24, lambda max sama dengan 6,52, CI sama dengan 0,10, CR sama dengan 0,08. Untuk nilai CR 0,08 lebih kecil dari 0,01, sehingga perbandingan yang diberikan untuk alternatif 2 sudah konsisten. Setelah itu kriteria yang ketiga. Kriteria yang ketiga saya sudah mendapatkan hasilnya, yaitu rata-rata alternatif pertama yaitu 0,14,
Alternatif kedua 0,07 sampai 0,29 yang jika dihitung jumlahnya menghasilkan 1 yang nilainya sudah konsisten. Setelah itu kita akan menghitung konsistensi rasionya, yaitu IR sama dengan 6 sama dengan 1,24, lambda max sama dengan 6,45, CI sama dengan 0,09, dan CR nya yaitu didapatkan dari 0,11 dibagi dengan IR nya menghasilkan 0,07. Untuk nilai CR sama dengan 0,07 lebih kecil dari 0,1 dianggap konsisten, lebih dari itu tidak konsisten. Sehingga kriteria 4. Di sini saya sudah menghitungnya dari jumlah nilai eigennya, jumlah nilai eigen sampai rata-rata yang menghasilkan nilai 1. Itu sudah konsisten. Setelah itu kita akan menghitung nilai konsistensi rasio dari kriteria 4. IR sama dengan 6 kriteria, 6 alternatif sama dengan 1,24, lambda max sama dengan 6,45, CI sama dengan 6,25, CR nya 0,11 dibagi 1,24 menghasilkan 0,037. Untuk nilai CR sama dengan 0,037 lebih kecil dari 0,1 dianggap konsisten, lebih dari itu tidak konsisten, sehingga perbandingan yang diberikan untuk alternatif 4 sudah konsisten. Setelah itu presentasinya yaitu nilai teknik informatika 0,152 dikali 100 menghasilkan 15,16. Yang kedua 0,127 dikali 100 menghasilkan 12,68. Yang ketiga 0,270 dikali 100 menghasilkan 26,99. Yang keempat 0,191 menghasilkan dikali 100 menghasilkan 19,13. Yang kelima 0,083 dikali 100 menghasilkan 8,257. Yang keenam 0,178 dikali 100 menghasilkan 17,76. Kesimpulan, dari hasil perhitungan di atas didapatkan hasil presentase dan diperoleh ranking dari penetapan jurusan studi lanjut Fakultas Teknik sebagai berikut. Yang pertama, peringkat 1, akuntansi dengan presentase 27,86%. Peringkat kedua, kedokteran dengan presentase 19,17%. Peringkat ketiga, musik dengan presentase 16,83%. Peringkat keempat, teknik informatika dengan presentase 15,40%. Peringkat kelima, teknik sipil dengan presentase 12,71%. Dan yang terakhir, peringkat keenam, matematika dengan presentase 8,04%. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah pilihan prodi yang paling diminati, diikuti oleh kedokteran dan musik. Teknik informatika, teknik sipil, dan matematika menempati urutan berikutnya dengan presentase yang lebih rendah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem pendukung keputusan berbasis AHP memberikan kontribusi signifikan dalam membantu calon mahasiswa memilih program studi yang cocok dan minat, kemampuan dan tujuan karir mereka di perguruan tinggi. Kesesuaian antara program studi dengan minat dan kemampuan individu ditemukan sebagai faktor penting yang dapat memastikan kesuksesan akademik dan karir di masa depan. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa implementasi SPK diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kesuksesan akademik mahasiswa, serta meningkatkan relevansi pengetahuan lulusan dengan tuntunan dunia kerja.